Kepulauan Jepang. Kepulauan indah yang penuh dengan gunung berapi dan terpisah dari dataran benua Asia. Suatu saat, di suatu waktu, muncul sebuah jembatan darat yang menghubungkan dataran Asia dengan Kepulauan Jepang. Dan beberapa orang Asia bilang, "Wow, ada jembatan! Di ujungnya ada pulau. Ayo pindah." Akhirnya mereka pindah dan menetap. Orang-orang Asia ini kemudian bertahan hidup dengan menggunakan teknologi mutakhir, berupa batu dan tanah liat. Dan dimulailah periode Jomon. Kemudian dunia masuk ke dalam zaman perunggu, dan orang Yayoi dari semenanjung Korea memperkenalkan metal dan teknologi pangan yang mutakhir. Dan wow, Anda memasuki zaman atau periode Yayoi. Beberapa orang yang memiliki tanah dan pengetahuan untuk bertani, kemudian diminta untuk berbagi. Dan boom, saya punya tanah, maka saya pemimpin kalian. Terbentuklah sistem hierarki di Jepang dengan klan Yamato berada di puncaknya. Ya, halo. Cina di sini untuk berbagi kebudayaan, kata Cina. Oh iya, bagus, kata Jepang. Ding dong, tercetus ide untuk membuat negara tersentralisasi oleh klan Yamato, dan kita masuk ke zaman Jepang klasik. Di mana kita harus mendirikan istana kaisar sebagai pusat pemerintahan. Oh, gimana kalau dia suka? Oh, boleh juga. Akhirnya berdiri istana kaisar di Asuka sebagai pusat pemerintahan Jepang, dan kita masuk ke periode Asuka. Saat itu, Jepang masih belum dikatakan sebagai suatu negara yang utuh. Pembentukan Jepang menjadi suatu negara disebabkan oleh peristiwa reformasi Taika pada tahun 645 Masehi. Kaisar berkuasa penuh. Sistem pemerintahan yang benar harus diterapkan. Kita tandai tahun ini sebagai tahun 1 Jepang. Prok, 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 prok. Dari reformasi Taika, terdapat 4 pasal yang menjadi inti pemerintahan Kaisar. 1. Gak ada lagi tanah bangsawan. Semua tanah beserta penduduknya milik Kaisar. 2. Batas wilayah harus diterapkan dan kita terapi. Mulai dari ibu kota, kuni atau provinsi, agata atau distrik, serta kauri atau prefektur. 3. Pendataan warga untuk keperluan jatah tanah pertanian dengan pembuatan koseki atau surat daftar keluarga, serta keichou atau buku laporan kepala keluarga. 4. Rakyat dikenakan pajak, dan laki-laki dalam keluarga wajib menyumbang tenaga bagi pekerjaan negara. Tok, tok, tok. Korea des, kami ingin berbagi kepercayaan. Dan wala, masuklah Buddha ke Jepang. Terdapat 2 klan berseteru di mana klan Soga bilang, bagus ini agama Buddha, kita anut sabi lah. Kemudian terdapat klan Mononibe yang bilang, Enggak. Pokoknya Buddha nggak boleh masuk ke Jepang. Dan boom, mereka bertengkar. Lalu Raja dari klan Mononibe terbunuh, dan Buddha tersebar di Jepang, dan seluruh pemerintahan didasarkan pada ajaran Buddha. Selain Buddha, ajaran Konfusianisme dari Cina yang banyak menaruhkan prinsip tentang etika juga diterapkan pada sistem pemerintahan. Tahun 710 hingga 794 Masehi. Boom. Banyak pemberontakan. Dan ibu kota kekaisaran berpindah-pindah di seputaran daerah Nara dan kita masuk ke periode Nara. Ayo kita resmikan Jepang sebagai sebuah negara. Dan terbentuklah negara Jepang. Sekarang kita udah jadi negara. Kita pakai bahasa apaan? Dan dengan sedikit pemikiran dan adaptasi dari bahasa Cina, terbentuklah bahasa Jepang. Wow, kita udah punya bahasa. Ayo kita bikin karya sastra. Kojiki, Nihon Shoki, muncul sebagai karya paling berpengaruh di zaman Nara. Di Nara kayaknya banyak pemberontakan deh. Kita pindah aja ke Heian gimana? Kata Kaisar. Dan disinilah kita, di periode keemasan sekaligus penutup zaman Jepang klasik. Periode Heian, 794 hingga 1185 Masehi. Wow, kita udah punya negara. Saatnya kita membuat kebudayaan sendiri. Dan kemudian, lahirlah kebudayaan-kebudayaan Jepang seperti tari, musik, dan sastra yang banyak dipengaruhi oleh bangsa Cina. Terdapat hikayat Genji karya Murasaki Shikibu Sensei yang sangat terkenal, serta lirik lagu kebangsaan Jepang Kimigayo yang berasal dari periode Heian ini pula. Terbentuk pula huruf Gana pada abad ke-10
yang merupakan pengembangan dari huruf Cina yang disederhanakan, yang kemudian terbagi menjadi dua jenis huruf, yaitu hiragana dan katakana. Istana menjadi sebuah surga bagi para penguasa. Penguasa yang kemudian malas keluar rumah menjadi kusonito dan bilang, gimana kalau kita sewa aja prajurit berpedang untuk menjaga tanah-tanah kita? Dan kemudian lahirlah istilah samurai, para penjaga tanah penguasa. Pada abad ke-12, terjadi peperangan dan samurai menjadi entitas yang sangat dibutuhkan, sehingga mendapatkan perlakuan yang istimewa. Ho, kita udah jadi golongan istimewa dan punya kuasa. Ayo kita bikin pemerintahan kita sendiri, kata samurai. Dan boom, lahirlah keshogunan. Raja udah nggak ada harganya, hanya jadi simbol semata, dan berakhirlah periode Heian. Masuklah kita ke era pertumpahan darah di Jepang. Banyak samurai, sama dengan banyak peperangan, sama dengan banyak darah. Era feodal Jepang, era yang mengadaptasi sistem pemerintahan feodalisme di mana pendelegasian kekuasaan sosial politik yang dijalankan di kalangan bangsawan dilakukan untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya, melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Pada era ini, sering terjadi perebutan wilayah antar penguasa atau daimyo, sehingga keadaan paling parahnya disebut sebagai zaman Sengoku. Di era ini juga kebudayaan Jepang semakin berkembang, seperti tersebarnya ajaran Buddha di Jepang, salah satunya Zen Buddhisme, dan mulainya interaksi dengan orang Barat. Semua ini berasal dari peperangan dua klan Taira melawan klan Minamoto. Klan Minamoto kemudian memenangkan peperangan. Ketua klan Minamoto Yorimitsu, sebagai pemenang, kemudian mendapatkan gelar militer tertinggi dari kaisar, yaitu gelar shogun. Yorimitsu kemudian bilang, ayo kita bikin pemerintahan sendiri. Di mana? Kamakura. Namanya apa? Bakufu. Dan lahirlah periode Kamakura di zaman feodal Jepang. Yorimitsu, seorang pemimpin yang hebat. Sangat disayangkan, anaknya nggak hebat. Terus gimana? Ambil wali shogun. Dari mana? Klan Hojo. Maka ditunjuklah klan Hojo sebagai wali shogun oleh kaisar. Oh tidak, shogun sekarang cuma jadi boneka klan Hojo. Kita harus gimana? Kita buat aja pemberontakan, kata Kaisar Go-Toba. Terjadilah perang Joki untuk membuat kekuasaan politik kembali ke tangan kaisar pada tahun 1221 Masehi. Oh tidak, pemerintahan kita gagal, kata kaisar. Asingkan kaisar beserta pendahulunya, kata shogun. Kekuatan shogun pun semakin kuat. Tahun 1274 Masehi. Tok tok tok. Yaharo, Mongoru desu. Kami datang untuk menguasai dunia. Konnichiwa, Topan desu. Anda kurang beruntung, silakan coba di lain waktu. Mongol gagal masuk ke Jepang. Tahun 1281 Masehi. Oisashiburi, Mongoru desu. Kami mencoba di lain waktu. Hai, Topan desu. Anda masih belum beruntung. Mongol gagal masuk ke Jepang. Shogun kemudian tidak bisa memberi kompensasi untuk para prajurit dan samurai yang ikut andil dalam pertempuran melawan Mongol, akibat kerusakan yang sangat parah. Tahun 1333 Masehi. Kekuasaan shogun lagi lemah. Ayo kita manfaatkan kesempatan ini untuk memulai pemberontakan lagi, kata Kaisar Go-Daigo. Shogun kemudian bilang kepada Jenderal Ashikaga Takauji, segera hentikan pemberontakan. Ashikaga Takauji bilang, iya, gue bantu memberontak. Keshogunan Kamakura berhasil digulingkan, dan Jepang pun memasuki periode restorasi Kenmu yang hanya berlangsung selama 3 tahun. Awal yang klasik. Ashikaga Takauji memberontak kaisar akibat ditolak diangkat menjadi shogun. Pemberontakan berhasil. Ashikaga Takauji kemudian mendirikan pemerintahan sendiri di Muromachi, Kyoto. Dan kita masuk ke periode Muromachi. Kaisar Go-Daigo pun melarikan diri ke Yoshino di selatan dan mendirikan pemerintahan di sana untuk melawan keshogunan Ashikaga. Konflik tersebut akan terus berlanjut selama awal periode Muromachi, hingga disebut periode Nanbokucho, atau pemerintahan selatan dan utara. Tahun 1392, konflik selesai, hanya untuk menunggu konflik berikutnya datang. Tahun 1467,
perang Onin terjadi. Konflik dan perang ada di seluruh negeri. Periode konflik ini dinamakan dengan periode Sengoku. Tok tok tok. Portugis dari barat terus. Kami menawarkan agama dan senjata api. Perang dilanjutkan. Tidak dengan pedang, namun dengan pistol dan senapan. Tahun 1568, Oda Nobunaga menduduki ibu kota Kyoto dan mengakhiri Keshogunan Muromachi dengan konflik yang masih terjadi di seluruh negeri. Jepang kemudian berada di bawah kekuasaan dua daimyo, Oda Nobunaga yang pemerintahannya berpusat di Kastil Azuchi, dan penerusnya, Toyotomi Hideyoshi yang berpusat di Kastil Momoyama. Tahun 1582, Nobunaga sangat dekat dengan penyatuan Jepang. Bawahannya, Akechi Mitsuhide be like, not so fast, bro. Nobunaga kemudian mati dibunuh di kuil Honnouji. Hideyoshi pun membalas dendam atas pengkhianatan Akechi dan melanjutkan mimpi Nobunaga untuk menyatukan Jepang. Ia berhasil menguasai pulau Shikoku, Kyushu, dan wilayah Kanto yang diduduki klan Hojo. Ia kemudian menerapkan beberapa peraturan seperti dilarangnya pedang untuk petani, survei tanah, persekusi terhadap penganut Kristen, dan hukum baru yang melarang petani dan samurai mengubah kasta mereka. Di tengah masa pemerintahannya, Hideyoshi meluncurkan dua invasi ke Korea dari tahun 1592 hingga tahun 1598. Yang keduanya berbuah kegagalan dan melemahkan pengaruh Hideyoshi. Tahun 1598, Hideyoshi Toyotomi meninggal dunia. Terjadi perebutan kekuasaan antar bawahannya, Ishida Mitsunari yang tetap loyal terhadap klan Toyotomi, dan Tokugawa Ieyasu yang ingin mengambil alih keshogunan. Boom! Pertempuran Sekigahara tahun 1600, yang kemudian dimenangkan Tokugawa Ieyasu. Sebagai pemenang, Tokugawa Ieyasu naik tahta menjadi shogun. Berakhirlah periode Sengoku dan dimulailah periode Tokugawa yang disebut juga sebagai zaman Edo. Ayo pindahin ibu kota dari Kyoto ke Edo, kata Shogun Tokugawa. Tutup Jepang, dunia luar mengerikan. Hihi, kata Shogun lagi. Maka diterapkanlah penutupan Jepang dari dunia luar yang dikenal sebagai Sakoku. Kecuali Belanda, mereka jualan barang dan pengetahuan, dan cuman boleh di Pulau Dejima. Masyarakat Jepang mulai mengenal sains dan belajar sains dari buku-buku yang dijual Belanda, seperti matematika dasar, fisika, kimia, dan anatomi. Jepang kemudian bebas perang dan dalam keadaan damai. Kebudayaan berkembang pesat, pengetahuan berkembang pesat, populasi juga berkembang pesat. Budaya sangat berkembang pada zaman ini. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan budaya-budaya baru seperti puisi haiku, tarian kabuki, lukisan ukiyo, and last but not least, Red Light District. Tahun 1853. Amerika Des. Kami bawa kapal dengan senjata. Bukan negeri atau kami tembak, kata Komodor Perry. Jepang mau tidak mau membuka diri dan menandatangani perjanjian. Banyak barang dan produk luar masuk ke Jepang, sehingga pedagang lokal kalah bersaing yang mengakibatkan perekonomian Jepang menjadi turun drastis. Klan Satsuma dan Choso kemudian angkat bicara. Ini Amerika nggak bener ini. Bikin kesenjangan sosial di mana-mana. Shogun nggak benar. Kudeta! Mereka kemudian bersekutu dengan Kaisar Jepang. Alhasil, terjadi perang Boshin pada tahun 1863 sampai 1869, yang akhirnya dimenangkan oleh Kekaisaran Jepang. Akhirnya Keshogunan Tokugawa runtuh dan muncul era baru, yaitu restorasi Meiji. Sekarang pemerintahan Jepang kembali ke tangan Kaisar. Sistem pemerintahan menjadi keberatan, dan militer juga menjadi keberatan. Produksi padi meningkat, ekspor dan impor kebutuhan pokok juga meningkat, yang mendorong perekonomian Jepang semakin meningkat. Pendidikan juga mengalami perbaikan. Pemberlakuan kurikulum serta ilmu yang sama dengan negara barat memberikan ilmu serta peningkatan kualitas masyarakat terdidik di Jepang. Terlepas dari segala kemajuan yang didapat, ada pihak yang kurang setuju pada gebrakan yang dilakukan oleh Kaisar Meiji. Orang tersebut adalah Saigo Takamori, yang merupakan orang yang sangat berjasa dalam merebut kembali tahta Kaisar. Jepang terlalu kebarat-baratan. Tolak tentara modern, selamatkan samurai, kata Takamori. Boom! Pemberontakan Satsuma. Takamori yang awalnya loyal pada Kaisar sekarang memusuhi Kaisar dan berencana untuk memberontak di Tokyo dengan pasukan samurainya dari Satsuma. Namun pada Februari 1877,
Mereka dipukul mundur oleh tentara Kaisaran Jepang di Kastil Kumamoto. Berbagai usaha dilakukan namun tidak cukup untuk melewati hadangan tentara Jepang. Sampai akhirnya, pada September 1877 di Gunung Shiroyama, terjadi perseteruan di mana satu samurai dipaksa untuk melawan 60 tentara Jepang dengan persenjataan modern. Meskipun kalah jumlah, Takamori dan pasukannya tetap bertarung. Takamori pun kalah dan akhirnya melakukan seppuku. Era baru kemudian hadir. Tidak ada lagi pemberontakan besar yang menentang kekuasaan kaisar. Takamori dan pasukannya sudah dimaafkan secara mengejutkan pada tahun 1889. Sebagai penghormatan padanya, prinsip Bushido yang digunakan samurai diadaptasi juga pada tentara Jepang. Kondisi Jepang kemudian baik-baik saja hingga Perang Dunia I. Pasca Perang Dunia I, Jepang mengalami krisis ekonomi. Tapi hey, militer sehat walafiat. Saatnya menjajah Asia, kata Jepang. Dimulai dari Korea, kemudian Cina, dan tiba-tiba seluruh Asia Timur. Jepang kemudian ikut Perang Dunia II bersama si kumis tampan dari Jerman. Amerika kemudian mulai berhenti membantu Jepang sembari merancang sebuah bom yang sangat besar dan mematikan. Jepang kemudian menyerang pangkalan militer Amerika di Hawaii, Pearl Harbor. Saat yang tepat untuk melihat kinerja bom yang kita rancang, kata Amerika dengan bapernya. 6 Agustus 1945. Hiroshima lenyap. 9 Agustus 1945. Nagasaki lenyap. Jepang kemudian mundur dari Perang Dunia II dibarengi dengan kekalahan Jerman atas Uni Soviet pada Perang Berlin. Perang Dunia II pun berakhir. Setelah meredanya Perang Dunia II, Jepang merupakan salah satu negara yang mengalami krisis dalam bidang SDM, ekonomi, dan politik. Banyak korban jiwa yang berjatuhan, banyak perusahaan yang bangkrut, banyak juga masyarakat Jepang yang trauma akan perang. Terlebih, Jepang saat itu dijajah oleh Amerika Serikat dari tahun 1945 hingga tahun 1952. Penjajahan tersebut dilakukan dengan alasan menjaga ketertiban dunia dan mencegah perang dunia terjadi. Oleh sebab itu, banyak hal di bidang sosial budaya, ekonomi, dan teknologi di Jepang pada era ini yang berkembang dan mengikuti tren bangsa barat. Penjajahan Amerika Serikat difokuskan ke demilitarisasi Jepang, pembubaran gabungan tenaga kemiliteran di Jepang, pengeluaran tahanan perang politik di Jepang, dan merekonstruksi susunan organisasi kemiliteran Jepang. Akan tetapi, terjadi perang Korea yang memisahkan antara Korea Utara dan Selatan. Amerika Serikat turut ikut andil dalam peperangan tersebut dan menjadikan Jepang pusat industri peralatan perang dan logistik. Kesempatan itu pula yang membuat Jepang mengembangkan negaranya lewat industri dan selanjutnya berkembang ke arah teknologi. Kebijakan Amerika Serikat tersebut juga menjadi titik balik Jepang untuk memperbaiki perekonomian dan perusahaan industrinya. Pada saat itu, birokrat Jepang percaya bahwa kekalahan mereka pada Perang Dunia II disebabkan oleh mutu pendidikan yang kurang memadai. Maka dari itu dilakukanlah sebuah reformasi pendidikan, tidak hanya hafal mati, tetapi latih untuk melakukan observasi sendiri dan berpikir mandiri. Dengan mengadopsi pola pendidikan di Amerika, angka pertumbuhan siswa Jepang meningkat dengan sangat pesat. Setelah bebas dari penjajahan, Jepang mulai mengadopsi ilmu dan teknologi barat dan mengembangkan teknologinya sendiri yang semakin lama semakin canggih dan memiliki kualitas yang menyaingi barat. Tidak hanya teknologi, industri hiburan juga dipengaruhi barat, seperti kartun Disney yang menginspirasi lahirnya anime.